Hai, what's up sobat bangis, ketemu lagi dengan gua di sini Egif, dan di video gua kali ini gua akan mereview sebuah simple pot terbaru dari Aspire. Lama tak terdengar untuk varian simple pot ini. Aspire kini hadir kembali di tahun ini dengan menghadirkan sebuah simple pot yang gue bilang sangatlah ya legend juga ya. Karena di tahun-tahun kemarin pot ini masih bisa gue bilang menjadi best seller di toko-toko vape store di seluruh Indonesia. Namanya itu adalah Miniken. Nah, tahun ini di bulan ini Miniken hadir kembali dengan desain yang agak berbeda, dengan warna yang gue bilang hadir dengan sangatlah menarik dan lucu-lucu. Nah, bagaimana perubahan dan karakter pada Miniken 2 by Aspire ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas saja Miniken Pot 2 by Aspire ini. Tapi sebelum kita masuk ke video reviewnya, kita kasih jalan dulu yang mau lewat ini. So, let's get started. Oke sob ya, jadi ini dia tampilan dari Aspire Miniken 2 ya. Gua dikirimin ada 5 varian warna ya. Itu ada warna pink, lalu ada lavender, pearl, lalu ini ada amber, dan terakhir nih lime green. Nanti gua akan kasih lihat semua variannya ya. Yang akan gue review hari ini, gua akan pilih yang warna pearl. Oke, warna putih. Nah, tampilannya untuk packaging luarnya itu seperti ini. Dia dikemas dalam kotak dus seperti ini ya. Di sini sudah ada tergambar dia punya Miniken 2-nya. Dan di sini fitur-fitur yang didapat ketika kalian membeli pot ini. Ini Miniken pot, tipe pengisian baterainya sudah menggunakan tipe C, dan baterainya kapasitasnya 400 mAh. Dan ini dia tampilan gambarnya. Di sini ada tulisan Aspire dan ada nama produknya Miniken 2, a mini flavor blast. Kurang lebih seperti itu. Di sampingnya di sini barcode ya, dan juga straight code. Lalu di sini konten-kontennya juga dijelaskan ya, apa aja yang didapatkan pada Miniken ya. Packaging Miniken 2 ini ya. Langsung kita unboxing aja, langsung kita buka aja isinya di dalam apa aja yang kita dapatkan. Ketika kalian membuka packaging ini adalah sebuah potnya ya, yang akan kita bahas hari ini adalah Miniken 2. Kalian juga mendapatkan sebuah kabel tipe C yang sudah ada dalam paketan. Terakhir ini adalah buku panduan ya, manual, user manual untuk kalian bisa baca-baca, dan ini cukup lengkap aja. Kalau menurut gua ini cukup lengkap sih. Oke, jadi seperti inilah tampilan dari Miniken 2 ya. Jadi sebelumnya Miniken yang pertama itu udah pernah keluar di beberapa tahun yang lalu, dan memang sangatlah pot ini sangat ya, banyak banget penggunanya, usernya, terlebih khusus untuk pengguna user Saltnik menggunakan pot ini. Dan di tahun ini hadir dengan bentuk dan desain yang agak berbeda ya. Untuk varian yang Miniken pertama dia agak kecil, tapi di sini Miniken kedua ini dia agak bodinya agak lebih membesar ya, melebar ke samping ya. Untuk ketebalannya gue bilang sih hampir mirip dengan Miniken yang pertama, tapi untuk tingginya ini dia agak lebih tinggi kalau di Miniken 2 ini. Nah, jadi bodinya seperti ini, dan dia di sini sudah tulisannya Miniken ya, dan di sini dia nggak ada tulisan seperti kayak grafir. Dan bahannya di sini semua full plastik semua, dan ini kalian lihat dia bahannya plastik di dalam, dilapisi lagi plastik transparan ya. Jadi ini plastik PCTG, dan ini bahannya sangatlah ringan sekali ya. Ini adalah simple pot, dan ini sistemnya dia menggunakan magnet ya. Jadi untuk cartridge-nya dia daya tampungnya seperti ini. Ini daya tampungnya 3 mili, dan dia langsung menggunakan coil mesh. Coil mesh ini berbahan kantal, jadi sangat worth it banget ketika kalian menggunakan Saltnik di sini. Untuk cartridge-nya di sini sistemnya kalian tinggal buang aja ya. Kalau misalnya ini udah rasanya udah nggak ada lagi, atau mungkin cartridge kalian memang udah gosong, ini kalian tinggal buang lagi. Tidak ada pergantian coil ya, dicabut. Jadi ini langsung cartridge-nya saja ya, kalian tinggal ganti dan menuju vape store kalau misalnya kalian ingin mengganti cartridge-nya. Untuk bawahnya cartridge-nya ini dia dapat di 1 ohm ya, dan untuk 0,8-nya juga ada, tapi dijual terpisah. Nah, di sini untuk di packaging bawahnya kalian mendapatkan yang 1 ohm, dan cartridge-nya seperti ini. Nah, ya, untuk mengisi liquidnya itu kalian tinggal buka seal yang ada pada
karet di bawah ini dekat dia punya magnetnya ya. Nah dia tinggal kalian tarik aja seperti ini dan kalian tinggal isi aja di juice hole-nya ini. Dan kalau gue lihat juice hole-nya juga agak lumayan besar dan cukup ya worth it lah kalau mau taruh dimasukkan pipet kaca ya, botol pipet kaca ini sangat worth it. Ini sangat besar ya lubang pengisiannya. Kurang lebih seperti itu. Cartridge-nya ukuran 3 mili dan mouthpiece-nya seperti ini ya. Dan ini juga agak tipis ya, agak nipis banget. Dan kalau gue bilang ini sangat pas banget untuk di mulut. Jadi gue senang kalau misalnya cartridge dapat seperti ini yang nggak terlalu besar, tapi dia ujungnya ini agak pipih dan ini tebalnya juga agak lumayan, nggak terlalu tebal banget, tapi sangat pas lah ya ketika kalian kempit di mulut ya, kurang lebih seperti itu. Nah untuk bicara bodinya seperti ini, dia full plastik semua. Di sini ada tulisan Aspire. Dan untuk kalian mau mengecas device-nya ini, kalian tinggal ngecas dari bawah ya, dari pantat bawahnya ini. Dan ini dia sistemnya sudah menggunakan tipe C. Nah ini sangat cukup worth it dan sangat cukup baik ya, pengisiannya pasti akan lebih cepat. Dan di sini di kiri kanannya di sini ada semacam lubang. Ini dia adalah airflow. Airflow ini sayangnya tidak bisa kalian adjust ya, atau kalian setel. Jadi airflow-nya dia sudah langsung terbuka seperti ini, dan celahnya juga gue bilang nih agak lumayan kecil ya. Jadi gue bilang ini nggak terlalu tight banget, tapi agak sedikit airy, kurang lebih seperti itu ya. Bahannya seperti ini dan sudah tidak ada lagi. Dan ini dia lampu LED-nya. Ini lampu LED indikator dimana kalau misalnya kalian tuh akan puff dan dia akan menyala ya. Jadi ketika kalian tuh puff dia atau automatic draw ya. Jadi tidak ada tombol lagi apa-apa untuk kalian pencet. Di sini kalian tekan. Jadi ketika kalian mau gunakan device ini, kalian tinggal isap aja dan dia langsung auto puff ya. Ketika kalian isap, lampu ini akan menyala putih. Jadi kalau misalnya kalian cas pun juga dia akan menyala putih juga. Kalau misalnya dia sudah lowbat pun dia tidak berubah warna merah seperti biasa ya pot pada umumnya, tapi dia tetap putih, tapi dia kedap-kedip saja ya, kurang lebih seperti itu. Ketika kalian cas lampunya berwarna putih, kalau misalnya dia udah mau habis baterainya dia kedap-kedip putih-putih gitu, dan artinya itu kalian harus segera cas. Di sini gua akan menimbang ya bobot beratnya pada device ini. Dan device ini sangat gue bilang tergolong ringan sekali. Di sini bobotnya cuma 18 gram ya. Di sini bobotnya cuma 18 gram dan kalian lihat di sini pot ini sangatlah ringan sekali ya. Dan hand feel-nya pun juga gue bilang sangatlah oke ya. Gue kepitkan pakai 2 jari ini aja sudah sangat ringan banget ya. Walaupun gue kepit begini atau taruh di mulut, gue kepit aja di mulut pakai mulut, ini sangatlah ringan sekali. Bobotnya benar-benar sangat ringan dan ya untuk dari kualitas materialnya juga sangatlah oke ya. Ini plastik PCTG dan sangatlah padat dan sangat solid kalau gue lihat ya. Oke, ini gue compare dengan Zero Pot by Vaporesso, dan di sini kalian lihat ya untuk dari tingginya dengan Zero Pot ini masih juga terlihat si Aspire Mini Can 2 ini terlihat mungil, dan untuk ketebalannya masih terlihat juga masih tebal si Zero Pot ini ya by Vaporesso. Jadi kalau untuk dari segi ketebalan si Mini Can ini masih unggul ya, dia masih tipis kalau dibandingkan dengan si Zero Pot. Setelah itu gue bandingkan dengan Orion Mini by Losfab. Di sini kalian lihat ya untuk dari segi tingginya di sini hampir kurang lebih, tapi tetap ya si Aspire Mini Can 2 ini masih terlihat mungil kalau dibandingkan dengan si Orion Mini. Kalau untuk dari segi ketebalannya, nah dari segi ketebalannya sih so-so aja ya dari Orion Mini, dan juga si Mini Can Plus juga masih agak sedikit ya tebal si Orion Mini ya kalau gue lihat. Nah tapi dari segi desainnya ya ini untuk dari simple pot masih terlihat simple si Mini Can 2 ini ya. Terakhir gua bandingkan dengan Vaporesso X-Rose Mini, dan kalian lihat di sini ya masih jauh ya, masih pendek, masih terlihat mungil si Aspire Mini Can 2. Untuk dari segi ketebalannya pun juga masih terlihat ya, tebalnya sih masih mirip sih ya, masih mirip-mirip ya. Tebalnya juga masih mirip, masih sama-sama tebal baik X-Rose Mini ataupun Mini Can 2 ya. Dan kalau dilihat sih masih simple kelihatan si Mini Can 2 ini. Nah, jadi gua langsung
masukkan saja liquid ke dalam cartridge ini. Dan ini liquid yang gue pakai sekarang, pakai yang Monster Vape Lab ya, yang blueberry. Ini dia Saltnik 24 mg. Dan gue langsung dropkan saja ke sini. Gue buka sealnya seperti ini dan langsung gue taruh liquidnya seperti ini ya. Dan dari desain cartridge-nya juga nggak terlalu gelap ya, jadi untuk kalian ngelihat intensitas liquid di dalamnya juga masih kelihatan ya, nggak terlalu gelap-gelap amat ya. Lalu jangan lupa ditutup. Nah ya, jadi sangatlah masih bisa terkontrol ya, masih bisa kelihatan dan kelihatan bening sih, masih nggak terlalu gelap kelihatannya. Dan ini gue langsung pasang aja. Ketika gue pasang, oh tidak ada lampu indikatornya nyala. Dan seperti ini ya ketika gue udah isi liquidnya. Lalu untuk magnetnya, ini kalau gue bilang sih magnetnya juga sangatlah solid ya. Jadi nggak ada ini tidak ada yang kecek-kecek bunyi-bunyi aneh gimana gitu. Dan ini sangatlah solid banget sih, dari desain, dari build quality-nya juga oke ya. Miniken Plus 2 ini ya, selain dia ringan, build quality juga sangat solid, dan magnetnya pun ini juga sangat worth it aja ya, tidak ada kecek-kecek. Oke, sobat bengki saya, jadi ini dia color wise dari Aspire Miniken 2 ya. Dan kalau kalian lihat di sini warnanya juga sangat menarik ya. Dan ini juga ada warna yang hitamnya juga dan ada yang warna biru. Tapi di sini gua dapat yang warna yang seperti ini. Bisa nanti kalian yang lihat warna yang lainnya itu di Instagramnya Aspire ya. Dan kalau gue lihat ya, color wise-nya pun juga sangat menarik dan sangat lucu dan sangat stylish banget sih kalau gue lihat ya. Seperti ini. Dan bagaimana ya flavor yang dihasilkan pada Miniken 2 ini, sample pot ini, kita langsung masuk aja ke video reviewnya. Langsung kita tes aja ya menggunakan Miniken 2 by Aspire. Oke, sobat, tadi kalian sudah melihat ya tampak dekat dari Miniken 2 by Aspire ini, dan kita langsung masuk ke video reviewnya. Kita langsung coba aja bagaimana karakter dan sensasinya bagaimana ketika gue menggunakan Miniken 2 ini, menggunakan liquid yang gue pakai ini. Dan di sini gue menggunakan coilnya yang 1 ohm, dan Miniken 2 ini hadir dengan juga menggunakan coil yang 0,8 ya. Jadi 0,8 ini lebih diperuntukkan sebenarnya untuk liquid freebase. Hanya Aspire tidak mengirimkan gua cartridge yang 0,8-nya, jadi gua tidak bisa langsung mengetes, mereview dan mencoba langsung yang cartridge 0,8-nya. Jadi gua langsung mencoba ya, mengeluarkan pendapat gua ketika gua menggunakan yang karakter di 1 ohmnya nih. Dan tadi gua sudah taruh ya liquidnya menggunakan Monster Vape Lab ya, Saltnik nikotin 24 mg, dan ini udah taruh di dalam cartridge-nya. Dan gua mau coba sistem airflow-nya di sini bagaimana udaranya. Kalau gue bilang sistem udaranya di sini agak ngeplong ya, jadi agak airy. Jadi nggak terlalu taik banget gitu, nggak terlalu berat ya. Tapi kita langsung coba aja, dan di sini kita langsung auto puff ya, auto draw, tidak ada pencet-pencet. Dan ketika gua isap, lampu LED-nya dia langsung ikut menyala juga ya. Kita langsung coba aja karakternya di Miniken 2 ini. Oke. Oke. Untuk karakter di 1 ohm yang gue pakai di Miniken 2 ini karakternya memang agak airy. Jadi dia tidak tight banget. Jadi ini karakternya sangatlah, gue bilang nggak terlalu plong banget ya. Tapi di sini gue dapatin airflow-nya ini tidak bisa gue setel, dan akhirnya menghasilkan flavor yang sangat airy banget ya, sangat agak sedikit plong ya. Meskipun nggak terlalu plong banget, tapi untuk mengantarkan sensasi gue menggunakan liquid Saltnik di sini benar-benar mengantarkan delivery nikotinnya juga sangatlah kencang banget ya. Jadi tidak ada sensasi tarikan yang agak berat di sini. Jadi cartridge-nya ini dia langsung plong aja, langsung mengeluarkan dia punya flavor, dan mengantarkan delivery nikotinnya sudah sangatlah lumayan kencang di sini. Karena di sini airflow-nya agak lumayan airy, jadi
Kalau untuk taruh liquid saltik di sini dia langsung mendapatkan sensasi nikotin yang sudah sangatlah hit banget ketika kalian puff pertama sampai ke Excel. Jadi pengantaran nikotin delivery-nya ketika menggunakan cartridge 1 ohmnya ini udah, kalau menurut gua sih udah sangat cukup ya, sangat cukup. Tapi sayangnya airflow-nya menurut gua ini sangatlah terlalu plong ketika kalian menggunakan liquid saltik. Untuk powernya di sini kalau gue bilang agak lumayan ekstrim. Di sini powernya gue bilang di sini agak menghasilkan flavor yang sangatlah dominan dan sangatlah maksimal, tapi dia punya powernya di sini agak lumayan agak ekstrim ya. Powernya dengan kapasitas baterai 400 mAh di sini gue bilang sangatlah cukup dan sangat nendang dia punya powernya. Jadi mengantarkan flavornya sudah sangatlah maksimal. Kalau gue bilang ya, di puff pertama gue sudah merasakan tendangan nikotin yang sangatlah mengantarkan sangat kenceng, lalu diselingin dengan dia punya rasa flavor yang gue bilang sangat tebal dan sangat berasa ketika gue menggunakan liquid yang gue pakai ini di Minican 2 ini. Flavornya sangat tebal ya diantarkan pada cartridge 1 ohmnya ini ya. Dan kalau menurut gue ini sangatlah worth it kalau misalnya nanti ketika kalian menggunakan yang 0,8 cartridge-nya menggunakan liquid freebase. Di sini kalau gue bilang untuk menggunakan liquid freebase ini not worry. Tapi untuk intensitas kapasitas ketahanan coil mesh-nya ini gue nggak berani janji. Mungkin kalau misalnya kalian pakai liquid freebase 60-40 ratio VG/PG-nya itu bisa bertahan antara 1 minggu atau 12 hari, kurang lebih seperti itu. Tapi karena Aspire itu nggak mengirimkan gua cartridge-nya 0,8, jadi gua nggak bisa coba. Tapi kalau misalnya menurut gua, perhitungan gua untuk di cartridge 1 ohmnya ini aja, ini dia tarikannya udah sangat airy banget dan mengeluarkan flavornya sudah sangatlah wow ya, maksimal dan sangat plong ya. Walaupun nggak terlalu plong banget, tapi ya ini gue bilang sangat airy. Jadi untuk mengantarkan delivery nikotin sudah sangat cepat, untuk mengantarkan flavornya juga sangat lumayan maksimal. Berasa semua flavor di sini ketika menggunakan simple pot ini, dan gue bilang untuk ditaruh saltik di 1 ohm ini sangatlah recommended banget buat kalian-kalian yang pengejar nikotin dan pencari nikotin delivery yang sangat baik. Ini cocok banget ya, flavornya juga sangatlah naik dan sangatlah tebal ketika menggunakan liquid ini di Minican 2 ini. Dan gue merasakan sangatlah maksimal untuk menggunakan liquid yang gue pakai ini ya, salt nikotin menggunakan 1 ohm di cartridge Minican 2 ini. Bicara mengatakan manis di sini, gue bilang sangat jujur, manisnya nggak terlalu ngebus menggunakan liquid ini, tapi ini lebih menonjolkan dia punya karakter, dia punya nikotin di sini sama flavor ya untuk menggunakan cartridge 1 ohmnya. Oke, tidak ada becek, tidak ada leaking di dalam ya, dan sangat bersih banget. Consnya buat gua ini adalah kenapa tidak ada settingan airflow-nya, dimana settingan airflow-nya sudah sangatlah itu plus banget kalau menurut gua. Kalau misalnya settingan airflow-nya bisa kita setel ya, kita adjust, itu sangatlah nilai plus buat gua. Tapi di sini untuk airflow-nya ini sangat plong banget. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan DTL ataupun MTL pada device ini ya sangatlah oke ya. Kalau misalnya kalian menggunakan liquid freebase, silakan pakai yang 0,8-nya ya, dan itu pun 0,8 cartridge-nya itu dijual terpisah. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan liquid saltik, kalian sudah mendapatkan cartridge 1 ohmnya pada kemasannya ya ketika kalian beli. Ini untuk masalah flavor ya, baik mau ditaruh saltik ataupun nantinya kalian menggunakan freebase, ini sangatlah oke karena mengingat dia punya airflow-nya agak ngeplong ya. Jadi agak nggak terlalu MTL banget ketika kalian menggunakan device ini. Jadi gue bilang untuk taruh di freebase ataupun taruh di saltik menggunakan device ini sangatlah oke ya. Dan kayaknya cukup itu aja ya untuk masalah consnya. Bagi gue kekurangannya airflow-nya tidak bisa di-setel. Jadi ini dia tarikan udaranya di sini ya agak airy aja ya, tidak bisa kalian agak restricted ya, agak gaya-gaya MTL ya, agak tight gitu ya, agak berat tarikannya. Jadi dia langsung mengikuti airflow di sini kiri kanan, dia langsung airy aja, langsung ngeplong seperti itu ya. Dan gua tidak ada masalah pada device ini dan sangat cukup lah oke ya buat kalian-kalian yang ingin mendapatkan device ini. Ini dibanderol dengan harga 165.000 ya, 165.000 rupiah, dan ini harganya rata di seluruh vape store terdekat di kota
kalian seluruh Indonesia. Oke, baik, sampai di sini dulu untuk review Minican 2 by Aspire, dan terima kasih buat Aspire yang udah mengirimin pot ini untuk gua review. Dan itu buat kalian ya yang udah nonton video ini, di subscribe dong. Kalau misalnya yang belum subscribe, di subscribe. Kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan di like dan di komenin ya. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan video-video baru lagi dari gua, langsung bunyikan aja tombol loncengnya itu di HP kalian. Jadi kalau misalnya ada video lagi baru lagi dari gua, langsung ternotifikasi di HP kalian. Oke, saya Egypt sih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, until next time and goodbye.